Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Yanuaristi Rahmadira Putri, yang kedua Meratu Solihah, yang ketiga Anggreni Deni Safira, yang keempat Arum Rahmawati, dan yang terakhir Anik Damayanti. Akan menjelaskan materi tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi atas suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor umumnya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas perusahaan yang akan diakuisisinya. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut akan menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai bukunya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian uji kelayakan perusahaan. Di antaranya, 1. Prospek perusahaan yang akan diakuisisi, 2. Kondisi industri secara umum, 3. Nilai strategis bisnis, 4. Kualitas bisnis, dan yang terakhir, nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Materi yang ketiga yaitu diferensial. Berdasarkan PSAK 2022, kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Materi yang keempat yaitu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti 1. Persyaratan kontraktual, 2. Kondisi ekonomi, 3. Kebijakan operasional dan akuntansinya, 4. Kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Aset diferensial yang muncul dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. 1. Goodwill. Diferensial juga disebabkan oleh goodwill. PSAK 2022 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan, 2. Kepentingan pengendali, 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan nilai liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill didebit sebesar 300 juta, pada investasi PT Andalas sebesar 300 juta dikredit. 2. Pembelian dengan diskon. PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan oleh pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Sebagai ilustrasi, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Atau maka nilai wajar dari aset neto adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdepan selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi berikut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Andalas mencatat pembelian saham, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 400 juta, didebit pada kas sebesar 1 miliar dikredit, dan keuntungan pada
dan keuntungan pada harga diskon sebesar 400 juta di kredit. Jurnal yang kedua yaitu jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta di kredit. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial, yaitu persediaan sebesar 50 juta di debit, tanah sebesar 150 juta di debit, pada investasi PT Andalas sebesar 200 juta di kredit. Materi yang kelima yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Misalnya ilustrasi dari PT Nusantara yang membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan sebagai goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, terdapat transaksi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Konsiderasi nilai wajar sebesar 1,5 miliar dikurangi nilai wajar aset neto sebesar 1,4 miliar menghasilkan goodwill sebesar 100 juta. Nilai buku aset neto sebesar 1,2 miliar. Nilai wajar dikurangi nilai buku aset neto menghasilkan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi sebesar 200 juta. Diferensial goodwill ditambah kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku sebesar 300 juta. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan dan pengendali atas aset neto tersebut. Saldo awal 1.200.000.000 itu untuk total investasi, sama dengan saham biasanya sebesar 800 juta, ditambah saldo labanya sebesar 400 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas anak dalam laporan pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 400 juta di debit. Lalu di kreditnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000. Lalu ada schedule perhitungan saldo diferensial. Untuk saldo awalnya, totalnya 300 juta sama dengan persediaan sebesar 50 juta ditambah tanah sebesar 210 juta ditambah bangunan dan peralatan sebesar 60 juta ditambah goodwill sebesar 100 juta. Lalu ada jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan di debit 50 juta, tanah di debit 210 juta, goodwill di debit 100 juta. Lalu di kreditnya ada akun investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta dan bangunan dan peralatan 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Adalah jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, serta sisanya merupakan goodwill sebesar 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban penjualan sebesar 50 juta di debit, beban penyusutan 5 juta di debit, lalu di kreditnya ada beban laba atas PT Andalas sebesar 45 juta. Lalu untuk mencatat pengalokasian diferensial, tanah di debit 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta di debit, dan goodwill di debit sebesar 100 juta. Untuk di kreditnya, ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta,
dan investasi pada PT Andalas sebesar 255 juta. PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta, di debit, lalu di kreditnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Jurnal tersebut digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun perolehan. Oleh karena itu, bagian dari saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Jurnal untuk mencatat menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu di debitnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, di kreditnya yaitu ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Jurnal tersebut digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan diamortisasi sebagai 5 juta, 60 juta dibagi 12, untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, serta sisanya merupakan goodwill sebesar 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban penjualan sebesar 50 juta di debit, beban penyusutan 5 juta di debit, lalu di kreditnya ada beban laba atas PT Andalas sebesar 45 juta. Lalu untuk mencatat mengalokasikan diferensial, tanah di debit 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta di debit, dan goodwill di debit sebesar 100 juta. Untuk di kreditnya, ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 255 juta. Laba neto dan saldo laba konsolidasian. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas yaitu 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 sebesar 50 juta, amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di 2020 yaitu 5 miliar. Sehingga laba neto konsolidasian 2020 yaitu 755 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba neto konsolidasian adalah sama dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 yaitu sebesar 1 miliar 500. Laba neto terpisah PT Nusantara yaitu 600 juta, laba neto PT Andalas yaitu 200 juta. Amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 sebesar 50 juta. Dividen diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 sebesar 300 juta. Sehingga saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020 sebesar 1 miliar 955 juta. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Di situ terlihat gambar 4.5 laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Dapat dilihat yaitu total asetnya sebesar 8 miliar 455 juta, kemudian total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 8 miliar 455 juta. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi.
Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisiannya yang tidak dilakukan pada nilai tercatat, menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait akun-akun tersebut. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anaknya yang terdapat pada tabel 4.8 yang menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Pada tabel 4.8 tersebut terdapat neraca saldo per 31 Desember 2021. Berdasarkan informasi dari tabel 4.8 PT Nusantara melaporkan bahwa laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi tersebut, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas, yakni investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas 250 juta di kredit. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu 250 juta dikali 100%. Kas debit 100 juta, investasi pada PT Andalas kredit 100 juta. Untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikali 100%. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara juga akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui juga penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Akunnya, investasi pada PT Andalas debit 5 juta, bagian laba dari PT Andalas kredit 5 juta untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100%. Bagian laba dari PT Andalas debit 25 juta, investasi pada PT Andalas kredit 25 juta untuk mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dikali 100%. Tabel 4.9 ini menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Tabel 4.9 untuk perhitungan jurnal eliminasi, total investasi diperoleh dari saham biasa ditambah saldo laba. Untuk akun yang pertama, saldo awal, saham biasanya 800 juta, ditambah saldo labanya 550 juta. Total investasinya 1 miliar 350 juta. Sedangkan laba netonya, saham biasanya tidak ada, tetapi saldo labanya 250 juta. Jadi, total investasinya diperoleh dari saldo laba yaitu 250 juta. Dividen, saham biasanya juga tidak ada, saldo labanya minus 100 juta. Total investasi yang diperolehnya minus 100 juta. Untuk total saldo akhirnya dari total investasi 1 miliar 500 juta. Untuk saham biasanya 800 juta. Untuk saldo labanya 700 juta.
Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah saham biasa debit 800 juta, saldo laba debit 550 juta, bagian laba atas PT Andalas debit 250 juta. Dividen diumumkan kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 500 juta. Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Sama seperti periode sebelumnya, diperlukan juga jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020, di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di tahun 2020, maka amortisasi diferensial di tahun 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Berikut merupakan skedul perhitungan saldo diferensial selama 2021. Total diperoleh dari persediaan, ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, ditambah kumulasi penyusutan, ditambah goodwill. Saldo awal dari persediaan tidak ada, dari tanah sebesar 210 juta, bangunan dan peralatan sebesar minus 60 juta, ditambah akumulasi penyusutan 5 juta, ditambah goodwill 100 juta. Jadi totalnya 255 juta. Sedangkan amortisasi persediaannya tidak ada, tanahnya juga tidak ada, bangunan dan peralatan juga tidak ada, akumulasi penyusutan 5 juta, ditambah goodwill minus 25 juta. Jadi total amortisasi sebesar minus 20 juta. Sedangkan saldo akhir total 235 juta dari persediaan ditambah tanah sebesar 210 juta, ditambah bangunan dan peralatan sebesar minus 60 juta, ditambah akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, ditambah goodwill 75 juta. Jadi 235 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Rugi penurunan nilai goodwill debit 25 juta, pada kredit beban penyusutan 5 juta, dan bagian laba atas PT Andalas 20 juta untuk mengamortisasi diferensial. Sedangkan tanah debit 210 juta, akumulasi penyusutan debit 10 juta, goodwill debit 75 juta. Pada bangunan dan peralatan kredit 50 juta, investasi pada PT Andalas kredit 235 juta untuk mengalokasikan diferensial. Pada tabel 4.10 dapat terlihat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Tabel 4.10 mengenai kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Nama akun laporan laba rugi. Penjualan neraca saldo debit 6 juta, kredit 1 juta, jurnal eliminasi tidak ada, konsolidasian 7 juta. Beban pokok penjualan neraca saldo di debit minus 3 miliar 900 juta, kredit 600 juta, konsolidasian minus 4 miliar 500 juta. Beban operasi neraca saldo debit 1 miliar 50 juta, kredit 125 juta, konsolidasian 1 miliar 175 juta. Beban penyusutan di debit 250 juta, di kredit 25 juta.
Jurnal eliminasi di kredit 5 juta. Konsolidasiannya minus 275 juta. Beban amortisasi neraca saldo debit 50 juta. Kredit tidak ada. Jurnal eliminasi juga tidak ada. Konsolidasiannya minus 50 juta. Bagian laba atas PT Andalas, neraca saldo debit 230 juta, jurnal eliminasi di debit 250 juta, di kredit 20 juta. Rugi penurunan nilai goodwill, jurnal eliminasinya debit 25 juta, konsolidasiannya minus 25 juta. Akun laporan perubahan saldo laba, neraca saldo debit 980 juta, kredit 250 juta, jurnal eliminasi di debit 275 juta, di kredit 25 juta, konsolidasiannya 980 juta. Saldo awal, saldo laba, debit 2 miliar, kredit 550 juta. Di debit, jurnal eliminasi 550 juta, kredit 25 juta, konsolidasiannya 2 miliar. Laba neto dari atas, debit 980 juta, kredit 250 juta, debit jurnal eliminasinya 275 juta, kredit 100 juta. Konsolidasiannya 980 juta. Dikurang dividen diumumkan, debit minus 400 juta, kredit minus 100 juta. Konsolidasiannya minus 400 juta. Jadi saldo akhir saldo laba sebesar 2 miliar 580 juta di debit, 700 juta di kredit, 825 juta di debit, 125 juta di kredit, dan konsolidasiannya 2 miliar 580 juta. Laporan posisi keuangan, debit 1 miliar 140 juta, kredit 700 juta, konsolidasiannya 1 miliar 845 juta. Kas dan setara kas, debit 1 miliar, kredit 500 juta, konsolidasiannya 1 miliar 500 juta. Piutang usaha debit 550 juta, di kredit 350 juta. Konsolidasiannya 900 juta. Persediaan debit 1 miliar 500 juta, di kredit 500 juta. Di debit jurnal eliminasi sebesar 210 juta. Konsolidasiannya 2 miliar 210 juta. Tanah bangunan, tanah sebesar 3 miliar di debit, 400 juta di kredit. Jurnal eliminasi di kredit 60 juta, konsolidasiannya 3 miliar 340 juta. Bangunan dan peralatan di debit minus 1 miliar, di kredit minus 150 juta. Di debit jurnal eliminasi sebesar 10 juta, konsolidasiannya minus 1 miliar 140 juta. Akumulasi penyusutan merek dagang, debit 400 juta, konsolidasian 400 juta. Investasi pada PT Andalas, debit minus 100 juta, kredit jurnal eliminasi sebesar 1 miliar 500 juta, konsolidasian minus 100 juta. Goodwill, debit 1 miliar 735 juta, di debit jurnal eliminasi 75 juta, di kredit jurnal eliminasi 235 juta, konsolidasian 750 juta. Total asetnya dari neraca saldo debit 8 juta 230. Total aset dari neraca saldo debit 8 miliar 230 juta,
sedangkan dikredit 2.300.000.000 dan jurnal eliminasi di debit 295 juta, dikredit 1.795.000.000 dan konsolidasiannya sebesar 9.030 juta. Utang usaha di debit neraca saldo 1.150 juta, dikredit 300 juta, konsolidasiannya 1.450 juta. Utang obligasi di debit 1.500 juta, dikredit 500 juta, konsolidasiannya 2 miliar. Saham biasa 3 miliar di debit neraca saldo 800 juta di kredit neraca saldo, 800 jutanya lagi di debit jurnal eliminasi, konsolidasiannya sebesar 3 miliar. Saldo laba dari atas, di debit neraca saldo sebesar 2.580 juta. Di kredit neraca saldo sebesar 700 juta, di debit jurnal eliminasi sebesar 825 juta, di kredit sebesar 125 juta. Konsolidasiannya 2.580 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas dari neraca saldo di debitnya 8.230 juta, di kreditnya 2.300 juta, di jurnal eliminasi debit 1.625 juta, di kredit 125 juta, dan total keseluruhan konsolidasi 9.030 juta. Materi yang ke-10 yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Berikut merupakan ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya 200 juta. Berikut merupakan gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara dan nilai wajar. Kepentingan non-pengendali sebesar 1.500 juta. Kemudian ada nilai buku aset neto PT Andalas yang terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta. Kemudian saldo laba 400 juta. Dijumlahkan ketemu hasilnya 1.200 juta. Sehingga total diferensialnya adalah 300 juta. Selanjutnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Jurnal 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Andalas terhadap kas sebesar 1.125 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan atas aset neto tersebut. Untuk jurnal eliminasinya sebagai berikut. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta di debit. Kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di kredit, kepentingan non-pengendali 300 juta di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Kemudian, jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas berbeda dari jurnal di bagian sebelumnya ketika kepemilikan PT Andalas seluruhnya oleh PT Nusantara. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal eliminasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset neto yang dimiliki entitas anak. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill sebesar 100 juta. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas
nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Saldo awal PT Nusantara dengan kepemilikan 75% yaitu 225 juta ditambah dengan kepentingan non-pengendali sebesar 25% yaitu 75 juta menjadi persediaan 50 juta ditambah tanah 210 juta ditambah bangunan dan peralatan sebesar minus 60 juta dan goodwill 100 juta. Untuk jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial yaitu persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta di debit, kemudian bangunan dan peralatan 60 juta, investasi pada PT Andalas 225 juta, dan kepentingan non-pengendali 75 juta di kredit. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya, pada kepemilikan sebagian, pengalokasian diferensial tidak hanya memengaruhi akun investasi pada entitas anak, tetapi juga kepentingan non-pengendali. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 1 Januari 2020. Yang pertama ada aset sebesar 8.175 juta, kemudian juga balance dengan liabilitas dan ekuitas sebesar 8.175 juta. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.